Warming up PJOK 1 APKS PB PGRI ya. Soal nomor pertama. Menghindari seks bebas tidak semudah yang kita bayangkan. Tapi sebagai pemilik kehormatan diri tentu akan berjuang keras untuk menghindarinya. Salah satu cara untuk menghindari seks bebas adalah A. Tidak bergaul dengan teman lawan jenis. B. Menjaga jarak dengan teman lawan jenis. C. Memiliki teman bergaul. D. Berdiam diri saja. E. Berkomunikasi hanya dengan keluarga. Jawaban yang benar adalah C. Memilih teman bergaul. Soal nomor 2. Suatu aktivitas yang mampu menyehatkan tubuh baik jasmani maupun rohani adalah A. Bergerak. B. Berolahraga. C. Bermain. D. Berlatih. E. Beraktivitas. Jawaban yang benar adalah B. Berolahraga. Teknik smash dalam permainan bola voli yang dilakukan saat setter mengumpan dan speaker berlari dan memukul bola saat turun disebut A. Quick smash. B. Full smash. C. Push smash. D. Semi smash. E. Open smash. Jawaban yang benar adalah D. Semi smash. Soal berikutnya. Fase asosiatif dalam belajar motorik belajar. A. Siswa dapat mengerjakan tugas gerak tanpa mengikuti konsep. B. Siswa mulai mempraktekkan gerak sesuai dengan konsep-konsep yang telah mereka ketahui. C. Siswa mengerjakan tugas gerak tanpa konsep. D. Siswa dapat mengerjakan tugas gerak tanpa berpikir lagi. E. Siswa sedang memahami konsep-konsep tentang apa yang akan dipelajarinya. Jawaban yang benar adalah B. Siswa mulai mempraktekkan gerak sesuai dengan konsep-konsep yang telah mereka ketahui. Soal nomor 5. Guru bersama kolaborator melakukan diskusi atau sharing ide dan juga menganalisis kelemahan yang telah dilakukan pada tahap perencanaan dan tindakan. Kegiatan tersebut di atas dalam penelitian tindakan kelas merupakan tahapan A. Refleksi. B. Kolaborasi. C. Perencanaan. D. Tindakan. E. Observasi. Jawaban yang benar adalah refleksi A. Soal nomor 6. Teknik pertolongan masuk ke dalam air antara lain kecuali A. Approach stroking. B. Straight jump. C. Run and fluke drive. D. Back jump. E. Long slow drive. Jawaban adalah back jump. D. Soal nomor 7. Prinsip gerakan langkah dasar irama caca ke belakang sama dengan langkah dasar irama caca ke depan. Perbedaannya hanyalah terletak pada A. Kecepatan irama. B. Arah langkah. C. Awalan gerakan. D. Persiapan gerakan. E. Irama langkah. Jawaban yang benar adalah C. Awalan gerakan. Soal nomor 8. Tujuan permainan sederhana kereta dorong dalam olahraga pencak silat untuk melatih A. Kelentukan. B. Keseimbangan. C. Koordinasi. D. Daya tahan kekuatan. E. Kuda-kuda. Jawaban yang benar adalah A. Kekuatan. Soal nomor 9. Perbedaan antara pendidikan jasmani dan olahraga kompetisi atau sport pada aspek penilaian adalah A. Penilaian pendidikan jasmani dengan cara final score, sedangkan olahraga kompetensi sport dengan cara Geiger score. B. Penilaian pendidikan jasmani dengan cara Geiger score, sedangkan olahraga kompetisi sport dengan cara final score. C. Pendidikan jasmani pada aspek sikap, sedangkan olahraga kompetensi sport pada aspek psikomotor. Nomor D. Penilaian pendidikan jasmani pada aspek kognitif, sedangkan olahraga kompetensi sport pada aspek afektif. E. Penilaian pendidikan jasmani pada aspek psikomotor, sedangkan olahraga kompetensi sport pada aspek sikap dan psikomotor. Jawaban yang benar adalah B, ya, karena olahraga kompetisi itu pasti dengan final harus menentukan juara, ya.
harus dengan final. Soal berikutnya, feedback yang diungkapkan dengan kata-kata seperti bagus, menyenangkan, pintar, menarik, dan hebat disebut A. Specific feedback, B. Congruous feedback, C. General feedback, D. Positive feedback, E. Negative feedback. Jawaban yang benar adalah D. Positive feedback. Soal berikutnya, salah satu faktor utama untuk mengidentifikasi dalam bakat olahraga adalah A. Motor movement, B. Motor unity, C. Motor utility, D. Motor plan, E. Motor capacity. Jawaban yang benar adalah E. Motor capacity. Faktor yang utama untuk mengidentifikasi bakat dalam olahraga meliputi A. Anthropometric dan motor educability, B. Physical capacity dan mental capacity, C. Automatic dan mental capacity, D. Motor capacity, psychological capacity dan biometric quality, E. Indeks mata tubuh, berat badan dan tinggi badan. Jawabannya benar adalah D. Selanjutnya, keterampilan gerak stabil yang sedikit atau bahkan tidak menimbulkan pergeseran posisi tubuh bila dipandang dari satu pangkal gerak termasuk keterampilan gerak A. Lokomotor, B. Psikomotor, C. Non lokomotor, D. Manipulatif, E. Kasar. Jawaban yang benar adalah non lokomotor karena dia bergerak sedikit ya atau bahkan tidak menimbulkan pergeseran posisi, jadi dia diam, kakinya itu diam, berarti itu non lokomotor. Sedangkan untuk lokomotor ya kakinya bergerak pindah tempat ya. Soal berikutnya, proses pembelajaran bola basket dilaksanakan dengan langkah-langkah kerja sebagai berikut. A. Penjelasan, demokrasi, pelaksanaan, evaluasi. Langkah kerja guru PJOK dalam mengajar dengan menggunakan metode A. Inklusi, B. Konvergen, C. Komando, D. Latihan, E. Resipokal. Jawaban yang benar adalah komando, C ya. Soal berikutnya, mampu menguraikan dan menganalisis gerak spesifik aktivitas permainan bola besar untuk menghasilkan tampilan gerak yang baik, dribble dengan menggunakan cara memantulkan bola dari tangan ke kiri dan tangan kanan atau sebaliknya dalam permainan bola basket disebut A. Bounce pass, B. Chest pass, C. Crossover, D. Shooting, E. Slide pass. Jawabannya benar adalah C. Crossover. Guru PJOK dalam proses pembelajarannya dapat menampilkan bahan presentasi yang bisa menarik perhatian siswa. Aplikasi sederhana keluaran mikroskop yang dapat digunakan untuk membuat bahan presentasi. Biasanya guru sudah hafal ya. Untuk presentasi itu adalah mikroskop PowerPoint. A. Mikroskop desktop publishing, B. Mikroskop database, C. Mikroskop web, D. Mikroskop spreadsheet, E. Mikroskop PowerPoint. Salah satu komponen kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan adalah A. Kelincahan, B. Koordinasi, C. Keseimbangan, D. Kecepatan, E. Daya tahan. Jawabannya benar adalah E. Daya tahan. Aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin dan cukup dapat menimbulkan kebugaran jasmani seseorang. Di bawah ini intensitas latihan yang mendekati harapan tersebut di atas dengan melakukan aktivitas gerakan A. 4 kali seminggu minimal 3 menit, B. Setiap hari minimal 30 menit, C. Setiap hari yang penting ada pembakaran lemak, D. 3 kali dalam seminggu minimal 30 menit, E. 2 kali dalam seminggu minimal 60 menit. Jawabannya adalah A. 4 kali seminggu dalam 30 menit. Soal berikutnya, posisi lutut dan kaki depan yang benar saat melakukan gerakan topang depan pada jalan cepat adalah A. Dikuatkan, B. Diguntingkan, C. Diluruskan, D. Direndahkan, E. Ditekuk. Jawaban yang benar adalah E. Diluruskan.
Variasi materi pembelajaran berdampak langsung pada siswa terutama sebagai berikut. A. Meningkatkan performa siswa. B. Meningkatkan mutu pelajaran. C. Meningkatkan prestasi belajar. E. Menghindari kebosanan. E. Meningkatkan kedisiplinan siswa. Jawaban yang benar adalah D. Menghindari kebosanan. Ya, sekian dan terima kasih untuk pembacaan soal PJOK dari APKS PGRI ya. Untuk teman-teman yang belum, nanti saya share ya linknya.